breeze to run me. Come on, let it go. Just let it be. Why don't you be you? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Arsa Senda Jumarsa SPD. Saya merupakan peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3, Angkatan 2, kelompok 4, tahun 2021 Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Halo, saya Regi Putra, peserta latsar CPNS golongan 3, Angkatan 2, kelompok 4, tahun 2021 Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Halo, saya Ayu Presiden SPD, peserta latsar CPNS golongan 3, angkatan 2, kelompok 4, tahun 2021, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Halo, namaku Asi Wahyuni, peserta latsar CPNS golongan 3, angkatan 2, kelompok 4. Sebelum kita memasuki pembahasan analisis kasus manajemen ASN, World of Government, dan pelayanan publik lembaga pemerintahan yang ada di Indonesia, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan manajemen ASN, apa yang dimaksud dengan World of Government, dan apa yang dimaksud dengan pelayanan publik. Manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. World of Government atau yang disingkat dengan WOG. WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan pembangunan, kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Pelayanan publik. Pelayanan publik adalah sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan di pusat dan daerah, baik juga di lingkungan BUMN atau BUMD dalam bentuk barang atau jasa, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Berikut contoh kasus manajemen ASN, World of Government, dan pelayanan publik di lembaga pemerintahan yang ada di Indonesia. 3 orang pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cirebon resmi ditetapkan sebagai tersangka pelaku pungutan liar. Dari ketiga orang tersebut, 2 diantaranya merupakan aparatur sipil negara serta 1 orang pegawai honorer. Penetapan tersangka dilakukan setelah petugas melakukan gelar perkara dengan hasil kesimpulan bahwa ketiganya terlibat langsung dalam praktek pungli pembuatan KTP elektronik. OTT di Dinas Dukcapil Kabupaten Cirebon yang telah dilakukan oleh Tindak Saber Pungli Provinsi Jawa Barat. Memang kemarin telah diamankan ada 3 ASN dan 3 pegawai honorer dengan berserta barang bukti, belangko, formulir KTP, kemudian ada sejumlah uang kurang lebih 13 juta. Sebelumnya, tim Saber Pungli Provinsi Jawa Barat melakukan operasi tangkap tangan terhadap 6 orang pegawai yang bertugas di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cirebon. Keenamnya diduga terlibat dalam pungutan liar pembuatan kartu tanda penduduk elektronik. Dari hasil OTT tersebut, petugas menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar 13 juta rupiah. Adapun isu yang terjadi pada video sebelumnya, isu manajemen ASN yaitu melakukan pungli. Isu WOG, kurangnya koordinasi sehingga terjadi pungli. Isu pelayanan publik, tidak profesional dan melanggar nilai aneka. Isu ini harus segera dibahas dan ditindak karena merupakan aduan langsung dari masyarakat. Sebagai ASN, kita harus responsif terhadap aduan masyarakat. Jika tidak segera diberi tindakan, maka kebiasaan pungli ini akan terus terjadi. Jika tidak segera diberi tindakan, maka kebiasaan pungli ini bisa berkembang dan dicontoh oleh pegawai lain karena dapat dianggap suatu hal yang wajar.
Adapun gagasan atau rekomendasi yang dapat diambil pada kasus video yang terjadi, yang pertama, meningkatkan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan serta menerapkan nilai-nilai aneka dalam menjalankan tugas. Yang kedua, memanfaatkan sarana berbasis sistem informasi elektronik guna meminimalisir kejadian pungli. Yang ketiga, Presiden Jokowi telah menerbitkan Perpres nomor 87 tahun 2016 dengan dibentuknya Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Terima kasih, itulah yang dapat kami jelaskan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.